Tolong anakku. Tolong anakku. Jangan selamatkan bayi itu. Cuma anak perempuan. Lahir juga tak berguna. Gugurkan janin sampah ini, atau aku gugat rumah sakitmu. Sakit. Sakit sekali. Kumohon, jaga kandunganku. Tambah semangat, tidak masalah. Ayo. Jangan selamatkan bayi itu. Cuma anak perempuan. Lahir juga tak berguna. Sakit sekali. Gugurkan janin sampah ini. Hasil ekstraksi darah sudah keluar. Darahnya mengandung obat aborsi. Daya lebih kuat. Ayo. Naik. Lahir. Tidak bagus. Bayinya tidak bernapas. Ini janin mati. Ibu bersalin pendarahan hebat. Denyut jantungnya juga turun. Cepat, beri pertolongan darurat. Aduh, ibu. Hebat juga. Sudah kasih dia obat, supaya dia buang sampah di perutnya. Tentu saja. Perutnya lancip. Dia suka makan pedas. Sudah jelas, bukan anak laki-laki. Keluarga lu kita. Tak boleh pelihara pemboros uang. Anak laki. Dengar ya. Anak keluarga lu harus anak laki-laki. Penerus keluarga lu tak boleh terputus karenanya. Harus lahirkan anak laki-laki. Ibu, tahu, Keluarga ibu bersalin. Benarkah ibu melahirkan anak laki-laki? Tapi janin mati. Sekarang pendarahan hebat. Pertolongan darurat. Tolong segera tanda tangani ini. apa? Ternyata di perutnya. Cowok. Apa? Ternyata di perutnya. Cowok. Bu, Cucu laki-lakiku. Cucu laki-lakiku. Cucu laki-lakiku hilang. Ibu bersalin ada denyut jantung. Masak saja. Cuma bikin ini. Hijau begini. Semua sayur. Kira kami babi? Ibu, uang belanja habis. Uang. Cuma tahu minta uang. Tak bisa cari sendiri? Bukan aku malas kerja, tapi Lufeng bilang, aku harus jaga ibu. Berani membantah. Tak bisa kerja sambil menghidupi aku. Hidupi aku. Nangis. Tak berguna. Sudah keguguran. Setahun lebih tak hamil. Apa kau mau? Keluarga lu pupus? Ibu, punya anak, bukan urusanku sendiri. Lagi pula aku udah cek. Kesehatanku baik. Lintan, maksudmu? Jelasin. Sayang, maksudku, coba kamu periksa. Ngapain dicek? Buang waktu. Kalau ada masalah, bukan aku. Benar. Lintan. Lalu kasih makan. Kasih pakaian. Kau malah kutukan aku. Masih manusia? Kau... Anak. Lihat. Ini istri pilihanmu. Aduh, Bu, tenang. Jangan marah. Diam saja di situ. Beli sayur. Selamat datang, Nona Besar. Hormat Nona Besar. Mohon Nona Besar pulang. Terima usaha keluarga Lin. Mohon Nona Besar pulang. Ambil alih grup Kaisar. Selamat datang, Nona Besar. Hormat Nona Besar. Mohon Nona Besar pulang. Terima usaha keluarga Lin. Mohon Nona Besar pulang. Ambil alih grup Kaisar. Bukannya aku bilang, jangan datang lagi? Nona Besar. Kepala keluarga sakit keras. Semua aset keluarga Lin, termasuk grup Kaisar, akan diserahkan padamu. Dulu dia usirku, dan ibuku dari keluarga Lin. Dia pikir ini terjadi? Dia kan punya anak perempuan. Cari dia saja. Nona Besar. Aku tahu kau tak mau pulang. Kali ini aku keluar. Juga membawa sesuatu. Kau pasti butuh. 5 tahun lalu,
Kau memberiku 5 juta untuk dana dan saham luar negeri. Sekarang, sudah berlipat ganda. Berapa uang di kartu? 30 miliar. Tapi, uang di kartu ini bisa dipakai 2 hari lagi. Aku paham. Tapi urusan keluarga Lin, akan kupikir dulu. Jalang, baru sebentar. Sudah tak sabar? Telepon aku. Lebih enak dengan istrimu? Atau enak denganku? Dia pasti tak menyangka. Kita akan berselingkuh. Dia bermu. Sayang, sayang, Teriak-teriak. Bisakah kau diam? Setiap hari hanya memanggil Feng. Kau bisa apa lagi? Pergi, Lintan pulang. Cepat masak. Lekas. Aku mengerti, Ibu. Sayang. Sayang. Teriak-teriak. Bisakah kau diam? Setiap hari hanya memanggil Feng. Kau bisa apa lagi? Cepat pergi, Lintan balik. Cepat masak. Lekas. Aku tahu, Ibu. Putra kita pulang. Sayang, kamu pulang. Ini siapa? Dia Gaoli, manajer proyek grup Kaisar. Perusahaan kita akan kerja sama dengannya. Jadi, aku ajak makan. Halo, Nona Lin. Lihat. Nona Gao itu siapa? Kau siapa? Cepat masak. Nona Gao, kau dan Feng sangat cocok. Jauh lebih baik dari dia. Halo? Apa? Rugi 30 juta, tak bisa kerja sama? Rugi 30 juta, tak bisa kerja sama? Lu Feng, aliran dana perusahaanmu putus. Nak, bagaimana? Proyek perusahaan, ditipu 30 juta. 3 hari lagi, ditandatangani kontraknya. Gimana? Nona Gao, bisakah kau menolong Feng? Bisakah Grup Kaisar tunda kontraknya? Aku hanya bisa mencoba mengajukan. Sayang, jangan repot Nona Gao. Aku bisa bantu. Tolong. Mimpi. Pembawa sial. Sejak menikahimu, keluarga kami tak tenang. Berani kau bicara? Kau bisa bantu Feng? Kontrak yang hampir jadi hancur karena kau. Ibu, sayang, aku punya 30 juta. Bisa tutup kerugian. 30 juta? Kau lihat 3.000. Apalagi 30 juta. Diam. Sayang, percaya aku. Kasih aku 3 hari. Pasti bisa ku bantu. Malu, tidak? Nona Gao, ada masalah besar. Aku harus balik. Kalau begitu aku juga ikut. Aku temani kau pergi. Baik. Lihat dirimu. Seperti apa? Kau pantas bantu Feng. Keluarga lu, sial 7 turunan. Lekas cuci baju. Malam ini kau dilarang makan. Sayang, aku pasti bisa. Lin Yang, aku putuskan. Ambil alih grup Kaisar. Nona besar, kau bisa warisi grup Kaisar. Kepala keluarga senang? Mulai sekarang, kau adalah presiden baru grup Kaisar. Lin Yang, 2 hari kemudian, apakah grup Kaisar ada kontrak? Benar.
Kami kerjasama dengan grup Changfeng. Tapi, kondisi perusahaan mereka sepertinya bermasalah. Upacara penandatanganan mungkin tak lancar. Lin Yang, kemarilah. Pergilah. Ya, Sayang, Kau kok di sini? aku ke grup Kaisar, urus sesuatu. Diam kau. Tempat untukmu. Lu Feng, istrimu ini lucu sekali. Grup Kaisar, bisa sembarangan masuk? Dia bilang ada urusan. Nona Gao, urusanmu apa? Justru kamu. Kenapa menggandeng suamiku? Lu Feng, awalnya aku mau bawa kau temui direktur grup Kaisar sebagai jasa. Tapi istrimu di depan umum bikin seolah aku berselingkuh denganmu. Jasa ini mau ku beri atau tidak? Lin Tan, bicara begitu? Minta maaf. Minta maaf. Sayang, tak perlu cari orang lain. Aku bisa bantu, menandatangani dengan grup Kaisar. Bisa bantu Lu Feng tanda tangani kontrak dengan grup Kaisar? Tolong bantu saya. Sayang, sungguh benar, penandatanganan 3 hari lagi pasti lancar. Tak akan batal karena kerugian perusahaan. Lu Feng, kau lebih percaya istrimu daripada aku, benarkah? Aduh, Lily. Ku dengar grup Kaisar ada CEO baru. Istri tuamu. Bukan jual diri untuk dapatkannya? Ternyata begitu. Cepat pulang ke rumah, nanti aku hitung denganmu. Sayang, pulang bersamaku. Pergi. Memang ada yang tak tahu diri. Cuma ibu rumah tangga. Berani di hadapanku. Sok jago. Jangan keluar lagi. Memalukan saya. Aduh, Lily. Cepat bawa saya temui direktur baru. Ayo. Nona besar. Ada apa? Aku adalah Lin Yang. Dengan nama aku sebagai direktur utama, beritahu Lu Feng. Grup Kaisar akan ditandatangani dengan mereka. Iya. Sayang, kau pulang makan apel. Makan apaan? Kamu merasa aku belum cukup sial? Hari ini aku sama sekali belum ketemu direktur. Kamu masih bisa tertawa? Apa maksudmu? Nak, grup Kaisar, setuju kontrak dengan kita? Direktur grup Kaisar diganti. Kerjasama pasti batal. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Grup Kaisar pasti kerjasama dengan kita. Apa urusan yang kuserahkan ke Lin Yang? Ada masalah? Kalau bukan karena kerja sama grup Kaisar, perusahaanku bahkan bisa bangkrut. Bukankah karena kamu, hari ini di grup Kaisar, berani-beraninya menghina Gaoli? Sekarang bagus. Pasti Gaoli marah. Makanya tidak izinkan aku ketemu direktur? Apa berani-beraninya menghina Gaoli? Kau tahu siapa dia sebenarnya? Kamu mau menghancurkan keluarga lu? Dosa apa yang telah kulakukan? Hingga anakku menikahi pembawa sial sepertimu. Sayang, ibu, maksudku, Lily, kenapa kamu datang? Lu Feng, aku bawa kabar baik. Ku dapatkan kontrak dari CEO baru. Kita bisa tanda tangan lebih awal. Lin Tan, Benarkah? ternyata Lin Yang serahkan kontrak ke Gaoli. Hebat sekali. Dengan kontrak grup Kaisar, perusahaanku tidak akan bangkrut. Sayang, lihat kan kukatakan, grup Kaisar pasti ditandatangani dengan kita. Pergi sana. Apa hubungannya denganmu? Oh, ini karena Lily merebut kesempatan ini? kau pikir kontrak ini karena jasamu? Denganmu? Kenapa bukan Gaoli? Ini kontrak yang kusuruh Lin Yang kirim. Si istri kampungan? Mungkin Bukankah kalian ingin tahu siapa direktur utama baru grup Kaisar? Itu aku. Lu Feng, rupanya kau menikahi CEO grup Kaisar. Hebat sekali. Diam kau. Kau tahu direktur grup Kaisar? Posisinya sebesar apa? Pantaskah kau menyebutnya? Aduh, direktur grup Kaisar? Kau bukan siapa-siapa? Ibu, aku bicara benar. Masih berani membalas? Di depan orang luar. Kau tidak tahu malu? Hah, kau tak punya malu? Kakak masih punya muka tua ini. Li sayang, jangan anggap diri orang luar. Dia dari desa. Tidak tahu sopan santun? Beberapa orang ini benar-benar ingin jadi bangau dari ayam hutan. Dia pikir dari kampung langsung bisa terbang tinggi. Benar-benar tak tahu malu. Aku tak bohong. Lin Tan, bukan kuburuk-buruk kan? Sebenarnya hal ini, kau minta maaf.
akui tak berguna, juga selesai. Tetapi kau malah cari malu sendiri. Lintan, apaku selama ini terlalu memanjakanmu? Sayang, aku sungguh direktur utama baru, Grup Kaisar. Aku CEO Grup Kaisar, pasti orang hebat luar biasa. Harganya miliaran. Lihat dirimu sendiri. Baju ini, harga totalnya lebih dari 500 yuan. Kalau kamu benar, Direktur Grup Kaisar, aku akan berlutut dan meminta maaf, lalu memanggilmu. baiklah. Kalau begitu sepakat. Lin Yang, aku umumkan, kerjasama dengan Grup Changfeng dibatalkan. Tante, Lu Feng, Tuan benar-benar menghasilkan tokoh penting besar. Lin Tan, apa kamu sudah merencanakan ini? Ingin berpura-pura menjadi Direktur Grup Kaisar, bahkan sudah menyiapkan orang untuk menelepon, memainkan sandiwara yang begitu bagus. Apa kamu ingin menipuku? Atau ingin tipu Tante dan Lu Feng? Pembawa sial, keluar dari sini. Muka keluarga lu telah kau coreng habis. Suami, aku tak bohong. Cukup. Kau menikah denganku 3 tahun. Latar belakangmu seperti apa? Aku tidak tahu. Dan lagi, kau pakai baju seperti ini. Seakan-akan aku memperlakukanmu buruk. Suami, kau hanya beri aku 500 sebulan. Tagihan listrik air, sudah 300. Belum lagi, ibu minta sarang walet. Semuanya pakai uangku sendiri. Diam kau, saudara saya. Kasih ke istrinya, tiap bulan 300, lauknya selalu ada daging. Lalu, keluarin sedikit uang, langsung ngeluh, benar kan? Lihat kamu, sekarang begini. Kayak ibu-ibu, umur 40-50-an. Saya lihat, muka kamu ini, jijik saja. Suami, bagaimana kau bisa begitu? Lu Feng, sebaiknya ingat, kamu juga bos besar sebuah perusahaan. Sebagai manusia, harus punya cita-cita. Jauh dari suamiku? Di sini sudah tak ada hakmu bicara. Sudah paham? Masih tak mengerti? Saya mau cerai. Hanya Lily yang cocok dengan saya. Keluarga lu mana? Bukankah ini bawahan langsung bos perusahaan, Chen Xing? Kak Chen, kau kesini kenapa? Oke. Atasan suruhku kasih tahu kalian. Direktur kami akan batalin kontrak. Apa? Lintan, benarkah kamu Presiden Grup Kaisar? Ya ampun, Ibu minta sarang walet. ternyata kau orang dari Grup Kaisar. Aduh, kenapa tak bilang sejak dulu? Sampai ibu mertuamu ini salah paham begitu lama. Bu, dulu aku kabur. Tak mau ungkap diri. Lu Feng, kau tetap mau cerai? Tentu tak cerai. Aduh, sayang, aku tadi cuma ngomong gegabah. Benar, tak bisa cerai. Aduh, Ibu minta sarang walet. lihatlah, keluarga lu memilikimu. Sungguh keberuntungan besar. Leluhur menunjukkan kuasanya. Sayang, nanti hal gini, jangan rahasiakan lagi. Ya, Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu Direktur Grup Kaisar? Grup Kaisar adalah perusahaan terkaya dari Lin Tianlong di kota Jiangcheng. Konon katanya, ahlinya adalah putrinya. Kamu, bagaimana mungkin putri orang terkaya? Kenapa tidak? Orang sepertimu suka hina orang, merayu suami orang. Berhak apa? Satu kata saja. Kau langsung dipecat. Lin Han, aku, Hey, ada apa? Direktur apa? Kontrak apa? Aku ambil kontraknya. Kak Chen, istri saya, prestir barunya, kontrak ini, ngapain ditarik? Kenapa aku tahu? Dia di Root? Aduh, mantan istri tua brengsek, berani-beraninya mengaku sebagai direktur utama Grup Kaisar. Lintan, kau bohong padaku. Pembawa sial, kira aku ini lemah? Hah, dengan kata-katamu, kau tipu aku? Aku tak bohong. sudah kuduga. Bagaimana mungkin kamu Direktur Grup Kaisar? Beberapa orang, penipu ya tetap penipu. Latar belakang buruk sudah, masih sok jago, bermain jadi bos besar. Ada, sungguh memalukan. Chen Xing, untung kamu tepat waktu. Kalau tidak, kita semua ditipu oleh orang ini. Iya, Kak Chen, kedatanganmu sangat tepat. Bisakah Bapak tolong hubungkan saya dengan Sekretaris Lin? Perusahaan kami tak boleh kehilangan kontrak ini. Mau temui Lintan? Boleh saja. Tapi, Oh, saya paham. Suami, itu Gio pemberianmu dulu. Punya siapa lagi? Saya kasih siapa saya suka. Hadiah kecil, terimalah ini. Kau Chen Xing? dan cuci baju aja. Kamu siapa? Masa tak kenal aku? Aku direktur baru. Akulah yang batalkan. Konyol. Aku memang belum ketemu di Root, tapi Lintan bilang, aku cuma datang ambil kontrak. Sedangkan kau
Kau tahu diri kan? Tak punya pikiran? Cewek ya, masak dan cuci baju aja. Pantas bandingin diri sama direktur utama grup Kaisar? Chen Xing, perempuan ini kepalanya sangat keras. Percaya nggak kalau aku sebar berita, kau palsu dirut? Nanti bukan cuma kau, seluruh keluarga lu akan lenyap dari kota Jiangcheng. Cepat, minta maaf ke Kang Chen. Dia penerus pilihan sekretaris Lin, dia dilatih langsung olehnya. Kedepannya kan dekat dengan presiden direktur. Kalau kau ganggu dia, kita semua tak ada untungnya. Minta aku minta maaf? Mimpi! Tuan Chen, jangan marah, ya. Pembawa sial ini tak ada hubungan dengan keluarga kami. Jangan salahkan, keluarga lu, ya. Oke, kali ini ku bebaskan kalian. Ada lagi? Takkan kuampuni. Lekas serahkan kontraknya. Bagus. Kontrak. Barang tak berguna. Pantas kerjasama dengan grup Kaisar kami? Mimpi! Ayo pergi! Hancur. Semua hancur. Suami, jangan khawatir. Karena kau, kontrak yang sudah di tangan, hancur. Kerja sama keluarga lu, gagal total. Keluarga lu ini, dosa apa hingga mengizinkan Feng menikahimu, menantu seperti dirimu, aib keluarga. Sialan. Lily, ada ide apa? Aduh, sebenarnya hubunganku dengan Chen Xing cukup baik. Barusan dia cuma mau mengakali samaran Lin Tan. Ternyata dia palsu. Hak Chen Xing untuk rusak kontrak? Kau yang beri. Tentu saja, kalau tidak mana bisa ketahuan siapa dirimu sebenarnya. Lin Tan, kau harus bersyukur. Barusan kalau bukan karena aku, Chen Xing pasti tidak akan mengakhiri ini. Sekarang, berlututlah dan sujud 3 kali untukku. Aku akan maafkan sikapmu yang dulu. Jangan harap. Kalau hari ini kau tak bersujud, kerjasama keluarga lu dan grup Kaisar benar perlu dilanjutkan. Jujur saja, aku punya koneksi atasan. Mungkin masih bisa dibicarakan lagi. Lintan, sujud. Masih ada peluang kerjasama? Kalau kau sampai gagalkan, kali ini, takkan ku maafkan? Mau aku sujud padamu? Berani kau pukul aku? Kau berani sekali. Beraninya kau pukul Lily? Kurang ajar. Halo? Apa? Dapat undangan untuk acara pelantikan CEO baru besok? Lily, surat undangan apa? Bu, aku dapat undangan untuk acara pelantikan CEO baru besok. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ku dengar undangan kali ini hanya yang diundang, 30 sekian orang. Lily, bisa bawa aku juga? Lily sayang, bisakah kau bawa Feng ikut masuk? Asalkan ini berhasil, langsung aku beri cerai. Jamuan makan? Aku bisa hadir. Aku antar kalian. Tak usah Nona Gao. Lagi pula, dia orang luar. Punya kau? Mana mungkin kau punya undangan dari grup Kaisar? Aduh, Lily. Jangan dengarkan dia. Malam ini, aku buat kau senang. Suami, aku juga bisa ke sana. Berani-berani menghalangi hubungan keluarga kami dengan Lily, takkan ku maafkan? Fazameni kahimu. Nasib sial tiada tara. Benar-benar sial. Menikahi, mandul dan tak berguna. Tak ada gunanya. Malam ini kau dilarang makan. Cepat cuci baju. Dengan tangan. Suami, kenapa kau jadi seperti ini? Nak, bagaimana penampilan ibu? Bu, pakai itu bu, 20 tahun lebih muda. Anak ibu memang pintar bicara. Cepat kita pergi. Jangan terlambat. Bu, suami, tunggu aku segera siap. Urusanmu terlalu banyak, bukan begitu? Kamu apa haknya pergi? Bersihkan rumah ini secepatnya, sampai keadaannya rapi. Harus sambil berlutut saat mengepel. Kalau nanti aku pulang dan lihat yang kotor, aku tak akan membiarkanmu. Nak, kita pergi. Mercedes Maybach. Bu, bagus mobilnya kan? Nak, kalau kamu berhasil, kontrak dengan grup Kaisar, kamu juga bisa beli. Bu, kurasa tadi yang naik dari mobil itu seperti Lintan. Dia itu apa sih? Pantaskah dia naik mobil sebaik itu? Mungkin kalau kamu jual dia bahkan tak mampu beli satu pun banyak. Cepatlah pergi, jangan buang waktu. Ya. Wah, tempatnya mewah sekali ya. Bu,
setelah kerja sama ini, jadi setiap hari ku bawa ibu ke sini. Lu Feng, Bu, kalian datang. Hari ini aku minta tolong dengan susah payah. Baru dapat jatah ini untuk bawa kalian masuk. Nanti di dalam, jangan membuat keributan. Iya, ya. Didi kami memang hebat. Tak seperti yang itu. Tapi tempat eksklusif seperti ini. Dia tak pantas datang ke sini. Bu, bicara apa tentang dia? Bikin ilfil? Ibu, suamiku, kalian sudah datang. Apa salahku? Ku suruh kau sapu rumah? Siapa izin kau berdandan begitu? Datang memalukan. Beberapa orang memang tak kenal menyerah. Berdandan seperti ini, cuma untuk merayu pria. Suamiku, aku tidak menggoda lelaki. Sudah. Kamu ini istri. Hah? Tak diam baik-baik di rumah. Keluar mau menggoda pria ya? 14 seperti ini, kau pantas ke sini. Ibu, aku diundang ke sini. Aku tidak bohong. Berani-beraninya menipuku. Masih mau bilang, kau adalah CEO Grup Kaisar sekarang? Aku tahu tipu muslihatmu. Cepat pulang. Nanti malam aku yang urus kamu. Ibu, aku sungguh tidak bohong. Tidak bohong. Kau keras kepala. Mengaku diundang ke sini. Surat undangannya mana? Tunjukkan. Betul. Yang datang sini punya undangan. Punyamu mana? Perlihatkan pada kami. Aku masuk. Tak butuh undangan. Sungguh menggelikan. Jangan-jangan kau datang cari sugar daddy? Punya undangan hebat ya? Orang sepertimu punya undangan tetap tak bisa masuk. Lintan. Kau memang tak kenal lelah. Baju ini hasil sewaan kan? Berapa harganya? Kalau rusak, harus ganti rugi kan? Kau, Uang untuk ganti rugi ada? Beberapa orang memang tak sadar sebelum terpuruk. Kau lihat baik-baik. Bagaimana cara aku masuk? Lu Feng, ibu. Ayo masuk. suamiku, percayalah padaku, kalian sungguh tak bisa masuk. Minggir. Maaf, dilarang masuk. Apa? Aku tak boleh masuk? Berdasarkan apa? Kau buta? Ini surat undanganku. Kami punya undangan. Buka lebar. Matamu itu, dia adalah Gaoli. Dari grup Kaisar, cepat biarkan kami masuk. Perintah dari atas. Hari ini pesta, orang bernama Gaoli dilarang masuk. Yang di atas, yang mana? Siapa? Tentu saja kami, Direktur Utama baru Lin. Direktur Utama Lin. Direktur Lin? Anda sungguh adalah Direktur Utama baru kami. Direktur Lin? Istriku, kau ini presiden baru grup Kaisar. Menantuku sayang. Kalau kau jelaskan dari awal, masalahnya sudah selesai. Saat aku tak punya status, Ibu dan Lufeng, sikap mereka beda jauh. Mereka pernah peduli. Bagaimana kalau aku belum ungkapkan identitas untuk menguji apakah mereka benar-benar peduli padaku? Ibu, suamiku, aku... Gaoli! Kenapa belum masuk? Chen Xing. Dia adalah Direktur Utama baru kita. Direktur apaan sih? Direktur kami belum datang. Kamu bohong lagi. Kamu ini, sampai sekarang, masih membohongiku. Kalau bukan manajer Chen, membongkar kebohonganmu lagi. Kami akan tertipu lagi. Ibu, Lufeng, jika aku bukan direktur baru, mau menghinaku lagi? Cepat tutup mulutmu. Siapa kau ini? Pergi sana. Jangan mempermalukan aku di sini. Dia palsu. Tapi pelayan. Merobek undanganku. Pergi sana. Dia siapa? Kau tahu? Berani larang dia masuk? Manager Chen, Sekretaris Lin bilang, Gaoli dilarang masuk. Dilarang masuk. Muak! Di sini, akulah penguasanya. Lintan apaan sih? Chen Xing, kau memang punya cara. Hey, Lily, kamu harus bawa kami masuk juga. Bukannya mau masuk bersama pembantu rumahmu itu? Aduh, masa sih? Lily, hatiku ini hanya untukmu. Kalau nanti proyek ini berhasil, aku langsung cerai sama si istri tua. Nikah denganmu? Nah, baru benar. Ibu, jangan mengobrol dengan si pembantu. Ini lagi, masuk duluan. Baiklah. Suamiku, jangan pergi. Harus diakui, pembantu ini wajahnya lumayan. Bagaimana kalau kau pinjamkan aku? Kak Chen baik sekali ya. Kalau suka, ini untukmu. Lufeng, apa maksudmu? Layani Kak Chen dengan baik. Kalau Kak Chen senang, beri proyek untuk perusahaan kita. Itu juga kontribusimu untuk keluarga ini. Lufeng, kau selama bertahun-tahun tak pernah ada aku di hatimu? Benarkah kau tak pernah peduli padaku? Peduli apa? Lintan, kau lihat kan? Kau ini cuma rendahan. Tak pantas untuk Lufeng. Setelah Lufeng mendapat kerjasama dengan grup Kaisar, dia akan menikahiku. Untukmu. Dari mana datang? Kembalilah ke sana. Ayo pergi. Ibu, suamiku, Cewek brengsek. Nanti kau senang sendiri. Wah, Sekretaris Lin datang.
Lin Yang, Dasar perempuan brengsek. Berani-beraninya bicara seperti itu pada sekretaris Lin. Saya. Bukan. Sekretaris Lin, kenapa Anda pukul saya? Hajar kau yang buta mata, brengsek. Maaf Nona Besar, aku datang terlambat. Maafkan kami, Nona Besar. Datang terlambat. Nona. Dia adalah direktur utama grup Kaisar yang baru. tadi mau bawaku kemana? Direktur Lin. Maaf, tadi saya yang salah. Maafkan saya. Beri saya kesempatan. Kau... Caranya dia memukulmu tadi. Balas pukulan itu padanya. Nona Besar, kamu di ruang jamuan, semua menunggu. Mari kita masuk. Hari ini aku tak masuk dulu. Kalau beliau, Bilang saja direktur, grup Kaisar sudah datang, tapi sangat kecewa. Pesta dibatalkan. Sudah jam berapa ini? Kenapa CEO-nya belum datang? Jangan dulu, nak. Tunggu sebentar. Istrimu yang tua itu dibawa Chen Xing. Benarkah kau tak peduli? Ngapain sebut dia? Istri tua itu, kalau ada yang mau, itu rezekinya. Pakai dia untuk tukar proyek bagus, ya sampah dimanfaatkan. Direktur Lin datang. Kenapa sekretaris Lin datang sendiri? Direktur utamanya, kenapa belum datang juga? Ini sekretaris Lin. Sekretaris Lin, halo. CEO-nya sudah datang? direktur sudah datang. Tapi beliau sangat tidak puas. Dan sudah pergi. Kenapa direktur pergi? Sudah tak kulihat. Dan jamuan hari ini dibatalkan. Oh, dibatalkan. Sekretaris Lin, kenapa CEO-nya pergi? Kami sudah lama menunggu. Sekretaris Lin, bisakah Anda sampaikan bahwa bos grup Changfeng, Lu Feng, ingin bertemu? Kamu siapa? Berani memerintahku? Bukan, ini kontrakku. Kontrakmu batal. Mulai sekarang, grup Kaisar tak akan kerjasama lagi denganmu. Sekretaris Lin, beri kami kelonggaran biar kami bertemu dengan direktur baru. Oh ya, kau Li. Dan kamu juga. Sekarang ku beri kabar resmi. Kamu dipecat. Apa? Dipecat? Atas dasar apa kau memecatku? Jangan kira karena kau sekretaris direktur baru, kau bisa semena-mena. Aku kali, dengan susah payah, baru sampai ke posisi ini. Kau berani menjatuhkanku? Hati-hati ku laporkan ke direktur. Lepaskan aku. Lepaskan. Lily benar. Beres apa kau pecat dia? Asalnya kami, hingga kalian memecatnya? Hari ini kau harus jelaskan alasannya. Atau kau mesti lapor ke direktur perusahaanmu. Direktur bilang langsung untuk memecatmu. Oh ya, bukan cuma kamu. Qin Xie juga. Dia baru saja menyinggung direktur. Sekarang mungkin sudah sampai. Bagaimana bisa begini? Ibu, suamiku, makan. Makan. Hanya tahu makan saja. Sehari-hari kau bisa apa lagi? Dasar babi. Kenapa kau kesini? Aku datangkan hal biasa. Kamu makan atau tidak? Kalau tidak, minggir. Ini apa? Ku bilang aku tidak suka daun bawang. Ibu, bila tidak suka bawang, aku akan sisihkan. Pilih-pilih apa lagi? Jilat sampai bersih. Sudahlah, Bu. Lintan juga tidak sengaja. Lagi pula dia di keluarga Lu. Memasak bertahun-tahun. Sekali gagal jarang-jarang. Juga wajar. Sudah beberapa tahun. Masih salah? Hah? Kurasa kau tak memandang mertuamu ini. Jilat sampai bersih. Apakah aku tak bisa menghukummu? Ibu, Sejak kau masuk keluarga kami, tak pernah ada kedamaian. Lu Feng, Masak aja nggak becus. dulu kamu bilang akan melindungiku. Masa semua ini palsu belaka? Muka tebalnya, sebut masa lalu ke gue. Kalau bukan karena dulu, gue lihat kamu lumayan. Gue bakal nikah sama kamu. Gue baru kehilangan kontrak grup Kaisar. Masak aja nggak becus. Ngapain gue perlu kamu? Udah kebangetan kamu ya. Lu Feng, aku manusia. Bukan mesin yang tanpa perasaan. Untuk rumah ini, bukankah kurbannya cukup? Dulu saat perusahaanmu sedang terpuruk, akulah yang kasih pusaka. Untuk jaminan, kini perusahaanmu baik. Aku di rumah cuma jadi ibu rumah tangga. Kamu berjanji akan membahagiakanku. Tapi kamu, bagaimana perlakukanmu padaku? Itu cuma kamu aja yang mau. Memang pantas. Ya, akulah yang nekat.
Akulah yang salah, hingga percaya dustamu. Bahkan saat kau bawa selingkuhan ke dalam rumah, masih kupikir, apa ada yang kurang dariku? Aku tak baik? Aku tak baik? Bukan sampah macam ini. Kalau kau suka, kau ambil saja. Ah! Tak ku mau lagi. Rumah ini, Lintan tak pantas di sini. Ini langsung cerai. Jangan-jangan cari alasan untuk ambil separuh harta. Lintan, kau menantu keluarga kami. Tanpa izinku, kau tak boleh kemana-mana. Kau ini berani-beraninya kau pukul aku? Tanger! Dia memukulku. Berani kamu mukulin mama gue? Lu Feng, kamu ingat baik-baik ikatan kita. Habis hari ini, Kamu, Apa dosaku hingga menerima ini? Mungkin aku seperti ini? Nak, bukankah aku bilang dulu? Hah? Dulu kularang kau menikah dengan dia. Kau tak mendengar? Lihatlah, apakah dia pantas untukmu? Bu, tadi Lintan langsung keluarkan surat cerai. Sepertinya bukan keputusan mendadak. Seolah sudah direncanakan, mungkin ada orang lain. Sekarang aku paham mengapa tiba-tiba minta cerai. Pasti di luar ada pria simpanan. Nak, harta keluarga kita. Jangan sampai dia yang ambil. mau caplok harta gua. Dia belum sanggup. Nona besar. Anda, bagaimana kalau ku beri pelajaran mereka? sudah ading. Nona besar. Kepala keluarga. Pak Long selalu ingin bertemu Anda. Bagaimana kalau Tuan, Anda tak perlu terlalu tegang. Aku banyak berutang padanya. Sekarang dia akhirnya mau menemuiku. Nanti saat ketemu, harus mulai dari mana? Tuan, Nona sejak kecil sudah sopan. Dia pasti paham posisi Anda. Tapi, bagaimana? Dia tahu aku pura-pura. Bukannya tambah marah? Tak akan lagi. Kepala keluarga, Nona sudah kembali. Kamu kenapa? Tan Er, Nona, akhirnya Anda kembali. Tuan selalu menunggu Anda. Selama ini, dia hidup dalam penyesalan. Peristiwa dulu, sudah dia selidiki tuntas. Semua karena Nona kedua memfitnah kalian. Tuan menghukum Nona kedua tinggal di luar negeri 5 tahun. Anda jangan marah lagi padanya. ya, Tan Er. Ayah salah. Jangan marah lagi ya, oke? Dulu, kau tak mau dengar penjelasanku dan ibuku ngotot usir kami. Ini aku harus memaafkanmu. Bagaimana caranya kau memaafkan aku? Sekarang aku sudah mewarisi grup Kaisar. Hal dulu perlu waktu bagiku. Baiklah, baiklah. Asalkan kau mau memaafkanku. Kamu benar-benar sakit. Tan Er, Tuan, cepat minum obat. Jangan terpancing. aku baik-baik saja. Ling Yang, antar Nona besar. Kembali ke kamarnya dulu. Nona besar? Ku antar Anda ke atas dulu. Nona besar. Sudah lama Anda pergi. Barang di kamar tak pernah disentuh. Pak Long juga selalu suruh orang bersihkan. Silakan lihat. Sayang, pulanglah. Gue salah. Kita jangan cerai, oke? Di antara kita, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu di mana? Gue jemput. Kita bicaralah baik-baik. Kau ini sudah jahat pada Tan Er. Masih berani telepon sekarang? Dengar baik-baik. Kau cari mati. Ganggu anakku lagi. Ku bunuh kau.
Dasar jalang. Benar pergi selingkuh ya? Bu, jangan marah dulu. Yang penting sekarang, bagaimana caranya agar dia tidak dapat harta? Orang ini, Aku ada ide. Tak hanya bisa buat dia keluar tanpa sponsor pun, juga bisa buat Lufeng. Pada akun kekurangan dana, tertutupi semua. apa bisanya? Aku kenal seorang bos. Nah, dia suka main yang seru-seru. Ayah, kenapa kau berani tutup teleponku? Nona, Tuan sudah tahu segala yang terjadi pada Anda selama ini. Lin Tan, kau adalah anak Lin Tianlong. Kau adalah mutiara, keluarga kami Lin. Kau begitu luar biasa. Kenapa harus suka pria rendahan semacam itu? Ayah, Ayah bukan membentakmu. Ayah sedih melihatmu begini. Aku dengar tadi, kau bicara soal cerai. Ini pilihan yang bagus sekali. Tanner, lihat. Di sini ada Putra Taipan Kota Sicheng. Ada juga toko tua ratusan tahun. Dari keluarga Chen. Benar kan? Yang ini baru pulang dari luar negeri. Lulusan luar negeri. Gaji tahunannya puluhan juta. Dan yang ini, cukup ayah, urusanku. Bisa aku selesaikan sendiri. Tanner, ayah mohon satu hal saja. Aku sudah menyebarkan kabar kembalimu. Keluarga Chen yang tua ini sangat ingin bertemu denganmu. Putranya sungguh luar biasa. Aku tak tertarik. Lin Tan, kali ini kalau tak suka, nanti ayah tak akan lagi memperkenalkan siapapun. Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Kafe, kemeja putih, tidak pakai kacamata, memegang satu bunga mawar. Yang paling tampan adalah Chen Ming. Kemeja putih, tidak pakai kacamata, memegang mawar, juga tampan. Sayang sekali, kencan buta hari ini pasti gagal. Halo, saya Lintan, calon kencan butamu. Langsung saja, saya pernah menikah, bahkan jika kita bersama, ini pernikahan kedua. Kondisi saya biasa saja, tidak bisa menghasilkan uang, selalu hidup bergantung pada orang tua. Kencan buta, ini taktik merayu atau benar-benar salah orang? Saya belum pernah menikah, juga tak punya mantan. Saya punya perusahaan sendiri, gaji bulanan puluhan juta. Jadi saudari, dari mana kesan saya kekurangan wanita? Apalagi wanita seperti Anda. Saya punya nama, Taktik merayu, seperti ini, udah biasa lihat yang kayak gitu. jadi ini semua adalah untuk saya? Sudah setengah jam aku di sini. Semua dari perempuan lain. Kalau suka, ambil saja. Kalau begitu kita memang tidak cocok. Tolong kembali, beritahu orang tuamu, Chen Ming, kita tidak cocok. Itu Lin Tan. Pasti dia. Itu dia. Bagus. Yang ini, main sama laki brengsek. Dia bakal gua hukum. Aku bukan Chen Ming. Apa? Anda bukan Chen Ming? Siapa panggil aku? Maaf, salah orang. Itu belanja Anda hari ini saya yang bayar. Nona Lin, ini Ini benar-benar anak pertama dari keluarga berpengaruh. kulihat kau berpakaian murah, cantik sih. Kau ini mengujiku ya. Aku tahu keluargamu kaya, tapi keluargaku juga kaya kok. Tapi kau kan perempuan, setelah menikah, jangan sering keluar rumah, urusi rumah tangga saja. Sudah cukup. Lantas perempuan mau bagaimana? Suami cari nafkah, istri urus rumah, prinsip dasar. Tak paham? Ibuku bilang, latar belakangmu cukup baik, kami tak boleh sia-siakanmu. Nanti ku beri mahar 10 juta, kau beri mas kawin 20 juta. Bereskanlah. Tuan Chen, ibumu sangat murah hati. Anda benar-benar pantas menjadi pewaris keluarga besar. Tentu saja. Ibuku bilang, setelah kau menikah, kartu bank harus ku kelola. Setiap bulan mau beli apa? Bilang pada aku, ya soal anak juga. Ibuku bilang minimal 3. Lebih baik semua laki-laki. Tiap anak laki-laki, ibuku kasih hadiah rumah. Bagaimana? Tuan Chen, ibumu bilang, apakah ibumu bilang, saat Anda keluar, lihat dirimu sendiri dulu? Maksudmu apa? Saya bilang, tolong lihat dirimu sendiri dulu. Tidak semua orang adalah ibumu saat keluar rumah. Harus menjaga Anda, seperti ibumu. Kau berani kutuk aku? Dasar kau berani siram aku, ya?
Tunggu aja. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Bukan, kalian dari mana lagi? Bisa muncul ini? Dia istri gue. Kamulah, iya kan? Boleh juga, Lintan. Yang ini keluar, yang itu muncul. Sibuk banget ya kamu? Betul, Lin Tan. Kenapa kau selingkuh di belakang Lu Feng dengan pria lain? Terang-terangan? Kamu belum cerai, sudah ikut kencan buta? Mau masuk keluarga Chen? Jangan bermimpi. Aku Chen Ming, takkan nikahi kamu. Aci. Sial, Tunggu dulu, kamu namanya Chen Ming? kau brengsek ini masih lumayan paham. Aduh, ternyata tuan muda keluarga Chen ya? Lihat tuh. Ini pasti istri gue yang keterlaluan. Nyinggung perasaan Anda. Iya kan? Ah ya, dia yang kurang ajar. Suruh dia minta maaf. Ya, Lin Tan. Chen Ming itu orang yang tak boleh kau lukai. Lu Feng, sudah aku ajukan cerai. Hak apa kamu memerintah aku? Berani-beraninya kau memukul wanita. Kau memang tak becus. Kamu siapa? Lepasin. Gue ngajarin istri gue, urusan lo apa? Percaya nggak? Gue bikin kamu di kota Nanjing. Langsung lenyap. Orang ini kok agak dikenal ya? Jangan libatkan orang lain. Jangan kena. Kau... Lepas. Berani kau lukai pasanganku? Aku laporkan kau. Anda CEO Grup Longman? Long Yun? Direktur Long Yun. Long Yun. Kalau sudah kenal aku, cepat pergi. Kalau sudah kenal aku, cepat pergi. Segera. Tuan Long, harap kejadian ini tak libatkan keluarga Chen. Baik, Ahahaha. Tuan Long kan? Itu, kalau kau suka Lintan, kau bisa ambil. Lu Feng, apa kata-katamu itu kata orang? Meski aku ingin cerai darimu, tapi kita belum cerai. Aku masih istrimu. Diam. Kalau Tuan Long suka kau beruntung. Itu, Tuan Long, silakan main. Aku pergi dulu. Lin Tan, rezekimu sungguh baik. Ada Chen Ming, ada Long Yun. Aku akan bereskan dia. Hari ini, makasih ya. Sama-sama. Biasanya, bahkan orang biasa, aku juga bantu. Tak usah khawatir. Tapi, selera priamu. Memang payah. Jangan kira bisa mendekatiku. Pak Long, sampai jumpa. Kekanak-kanakan. Si Gigolo pergi. Lepaskan aku. Lin Tan, Lu Feng telah menghidupimu bertahun-tahun. Saatnya kau balas budi. Pergi. Direktur Liang, kami bawa dia untuk Anda. Wajahnya lumayan. Cuman tubuhnya kurang. Jangan sentuh aku. Wataknya kuat. Aku suka. Jadi, Direktur Liang, kerjasama kita. Wah! Terima kasih, Direktur Liang. Direktur Liang, terima kasih banyak. Dengan 30 juta ini, perusahaan Changfengku bisa selamat dari krisis. Lu Feng. Kamu tega menyuruhku menukarkan kontrak 30 juta? Lintan, kau harus bersyukur kau masih bernilai segini. Sekarang, layani dengan baik. Direktur Liang. Lu Feng. Lu Feng. Lu Feng. Kamu brengsek. Kurasa brengsek? Sayang. Lepaskan aku. Kalau lepaskanmu, 30 jutaku lenyap. Kamu tahu siapa aku? Siapa lagi kau? Aku CEO Grup Kaisar. Aku peringatkan kamu, kalau berani sentuh aku, kamu dan perusahaanmu bakal bangkrut dalam 3 hari. Grup Kaisar. Kau tahu nilai Grup Kaisar? Seluruh negeri, hanya Grup Longman yang saingi Grup Kaisar. Kau Direktur Lin, aku Long Yun. Aduh. Berani kau tendang aku, serang mereka. Aku peringatkan kalian. Seru. Kenapa mereka di sini? Teriak! Kenapa tidak teriak lagi? Lepaskan aku. Aku bilang padamu, kalau berani sentuh aku, kamu tamat. Bagus. Habis riwayatmu? Aku ingin lihat bagaimana riwayatku habis. Siapa? Berani rusak suasana? Kau cari mati? Siapa kau? Longgun dari kota Nancheng. Long Yun. Kau, Potong tangannya, buang ke anjing. Ya,
Jangan perlakukan aku begini. Jangan perlakukan aku begini. Jangan perlakukan aku begini. Dengar baik-baik, aku punya orang kuat di atasku. Aku jadi penasaran nih. Siapakah kamu di grup Kaisar? Kakak laki-lakiku adalah Lin Yang, orang kepercayaan CEO baru. Telepon saja dia sekarang. Aku lihat apa dia mau melindungi anak buahnya. Baik. Baik. Aku pasti telepon. Hah? Halo? Sekretaris Lin? Cepat ke sini. Ada orang palsu CEO di sini? Long Xiao. Aku tahu kau hebat di kota Nancheng. Tapi ini kota Xicheng. Harimau pun harus merangkak. Siapapun dia harus tunduk padaku. Nona besar, Nona besar. aku datang terlambat. Mohon hukum saya. Kak, cepat sekali kau datang. Buka. Nona besar. Anda Direktur Lin Grup Kaisar? Menarik. Asalnya kaya raya, tapi berpenampilan sederhana sekali. Apa maunya? Lin Yang, barusan hampir saja aku dilecehkan orang yang mengaku anak buahmu ini. Nona besar. Aku tak kenal dia. Cuma dulu pernah kerjasama dengan grup Kaisar 2 kali. Cuma ketemu 2 kali. Tangannya menyentuhku. Kakak, aku bego. Aku salah, Kak. Bawa dia pergi. Potong tangan kanannya. Beri ke anjing. Kakak, ampun, Kak. Ampun. Tolong, Kak. Lepaskan aku. Kamu selamatkan aku lagi? Terima kasih. Ini kedua kalinya. Orang ini aneh sekali. Nona besar. Mohon hukum saya. Tidak apa-apa. Aku juga bukan tak bisa bedakan baik buruk. Hanya saja salah mengenali orang. Nona besar. Perlu kuselesaikan soal Du Feng dan Kaudi. Itu? Tidak perlu. Perceraian ini pasti akan kulakukan. Tapi mereka akan kuhadapi sendiri. Istri Anda lebih baik atau aku? Pasti kau lebih baik. Aku lebih baik di mana? Kau lebih baik. Tunggu Direktur Liang. Transfer dana. Kau cerai. Si tua itu. Kawini aku. Baik. Entah si tua itu bisa puaskan Direktur Liang. Dia tak bisa bandingi kau. Ya. Mana bisa aku disamakan dengan dia? Pelakor yang menggoda suami orang, bahkan lebih hina daripada belatung diselukan. Lin Tan. Sejak kapan kau di sini? Berani kau makiku? Wah! Ganti pria lagi? Kenapa? Direktur Liang sendiri? Tak cukup? Berani kau pukul aku? Sengaja kupukul mulut jahatmu ini. Lu Feng, lihat dia pukul aku. Lintan, kau mau apa? Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Serahkan perjanjiannya. Kontrak sampah itu sudah kurobek. Mau cerai dariku bagi harta? Mimpi. Periksa dengan saksama. Tanda tangani jika tak ada masalah. Lintan, kau mau bagian separuh hartaku? Mimpi kalian. Tuan Lu, Nona Lin bersama Anda digunakan pusaka keluarganya untuk selamatkan perusahaanmu. Dan setelah kalian menikah, Nona Lin menerima perlakuan tidak adil. Setengah hartanya. Sesuai hukum. Kau siapa? Mau cerai dariku? Mimpi. Aku cetak banyak eksemplar. Sobek saja jika mau. Kauli, kurasa dia tidak sangat mencintaimu. Kalau dia tak mau cerai, mana bisa aku masuk keluarga lu? Lu Feng, kau bohong ingin menikahiku. Tidak. Sayang, aku ingin dia pergi tak bawa apa-apa. Pak Lu, Anda yang berselingkuh duluan, lalu memfitnah Nyonya Lin. Kalau tak setuju untuk bercerai, kami terpaksa jalankan proses hukum untuk menggugat Anda. Siapa kau ancam? Memang, keluarga lu takkan gentar pada cewek miskin jelek macammu? Kau menguntit kami? Kepercayaan dengan bukti ini, separuh harta akan mudah didapat. Beranikan dirimu memukulku. Tak kuhiraukan, tinggal tambah pasal KDRT.
Beranikan dirimu memukulku. Aku akan tinggal tambah pasal KDRT. Ku beri waktu sehari. Bila tetap tak tanda tangan, berjumpa di pengadilan. Kamu ini, kemana saja kamu? Cari laki-laki, ya kan? Cepat pergi masak. Pintu keluargamu itu tak pantas untukku. Suruh anakmu cepat tanda tangan perjanjian. Mulai kini, kita bubar jalan sendiri. Nak, apa-apaan ini? Bu, Lintan mau cerai. Dia minta separuh harta kami. Aduh, ya ampun. Ini mau bikin ibu mati ya? Dapat menantu tak berguna. Sudah nasib ibu. Mau rampas harta ibu pula. Nak, ingat ya, harta kita, jangan biarkan si kecil itu bawa lari. Kalau dia mau cerai, boleh. Bu, dulu aku belikan dia polis asuransi. Penerima manfaatnya, dituliskan namaku. Maksudmu? Kalau begitu, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Lin Tan, ini semua kau yang memaksaku. Nona Lin, ayah tahu kencan butamu gagal. Ayah tidak akan menyuruhmu lagi. Tapi, mami, adikmu pulang. Ayah berharap kalian bisa makan malam bersama. Kau paksa aku makan? Bersama selingkuhanmu? Apa maksudnya? Nona Lin, ayah punya susahnya sendiri. Dulu, ibu Nona Jiao Jiao pernah jebak ayah. Tapi, dia tetap darah daging sendiri. Di sini untuk kerja, bukan urusan keluarga. Ya, Oh iya, Lin Yang. Laba perusahaan akhir-akhir ini terus meningkat. Kerjaanmu cukup baik. Tapi ku dapati ada yang berbuat curang. Ambil komisi gelap. Kelidik ini baik-baik untukku. betul. Oh iya, Nona Lin, nanti pulang kerja. Mau kemana? Saya anterin. Tak usah. Ayah suka minum. Aku beli minuman. Oke. Halo. Sudah ditandatangani? Lin Tan, kita pernah jadi suami istri. Nanti kau turun ke bawah sana, pasti ku bakar kau. Uang kertas lebih banyak. Apa maksudmu? Mau merebut harta kekayaanku? Mimpi kau. Lin Tan. Lin Tan. Lin Tan. Lin Tan. Tahanlah. Lin Tan. Lin Tan. Dokter. Dokter, cepat selamatkan. Lin Tan. Lin Tan. Pak Long, tak ada CCTV di sini? Saya curiga Nyonya Lin dibunuh. Cari bukti lagi. Lalu, kabari bahwa Lin Tan dioperasi. Keluarga Lin dan keluarga Lu. Ya, Aduh, ya, menantuku sayang. Kenapa nasibmu seberat ini? Siapa bajingan yang tabrak kamu? Pak Long, Anda kenapa di sini? Istri saya ini. Dia kecelakaan. Supirnya kabur. Sedang kuselidiki. Diselidiki buat apa? Laknya sudah kabur. Masa bisa ditemukan? Ya ampun. Pak Long, terima kasih ya. Kalau bukan karena Anda, istri saya mungkin sudah... waktu Anda berharga. Baiknya Anda lanjutkan urusan dulu. Tempat ini, kami saja yang urus. Siapa keluarga Lintan? Kalau Jantung pasien rusak parah karena serangan jantung. Peluang sukses operasi hanya 10%. Bahkan jika berhasil, sangat besar kemungkinannya ia akan jadi vegetatif. Haruskah diselamatkan? Silakan tanda tangani. Menyelamatkan nyawa dulu. Yang penting, kau batalkan operasi? Iya. Lin Tan itu punya harga diri tinggi. Kalau dia tahu dirinya jadi vegetatif, menjadi beban bagi kami, dia pasti tak akan setuju. Menghentikan pengobatan, pilihan terbaik. jika gadis ini jadi vegetatif, masa harus ibu yang merawatnya? X. Pak Long ya, ini urusan keluarga. Tak perlu Anda ikut. Nak, tanda tangan. Lin Tan bisa selamat. Kalau kau tanda tangan, dia pasti tewas. Cepat tanda tangani. Kalau tidak, pasien akan kehilangan waktu pengobatan terbaiknya. Ini urusan keluarga. Tak ada urusan orang luar. Bu, jangan sampai dia tersinggung. Lagi pula apa sih yang harus ditakutkan? Lintan istrimu, kamu suaminya, berhak menandatangani dokumen ini, juga berhak melepaskannya. Nak, tanda tangan. Siapa berani menyerah, selamatkan putriku.
Brengsek. Taken sekarang. Kalau tidak, besok kau tak lihat matahari lagi. Lu Feng, kau mau nyerah? Selamatkan Nona Lin? Sekretaris Lin. Direktur utama? Kamu siapa? X. Berani memukul anakku? Ini apalagi ayah. Bu, jangan bicara. Dia direktur utama grup Kaisar. Pengusaha terkaya di Nancheng. Apa? Selamatkan istriku. Harus selamatkan istriku. Lintan ternyata Putri Lin Tianlong. Apa yang telah kulakukan? Bapak, Siapa ayahmu? Kalau bukan Long Yun, aku tak tahu. Kau berani menyerah. tidak bukan begitu. Bapak, ini cuma salah paham. Aku dan Tani hubungannya sangat baik. Mungkin aku tak mau menolongnya. Hah? Long Yun, beruntung sekali. Kau ada. Jika tidak, Paman Lin, jangan sungkan. Aduh, besan. Keluarga sendiri? Tidak kenal keluarga sendiri? Tenang saja. Dasar Lintan. Pasti tidak apa-apa. berdoalah putriku selamat. Baru ajukan cerai, langsung kena musibah. Kalau ibu kena apa-apa. Semua ini, aku Lin Tianlong pasti tuntut balik. Bapak, apa maksud Bapak? Aku mana mungkin berbuat jahat pada Tani? Pertama, aku bukan ayahmu. Kedua, aku percaya bukti. Pergi, hentikan semua kerja sama grup Chang Feng, Lu Feng, sampai putriku, Siu Man. Iya. Tan, dokter, putriku gimana? Operasi berhasil, tapi masih dalam masa kritis. Jika sadar dalam 48 jam, bisa pindah ke kamar biasa. Tan, Waktu muda, kakek Lin, namanya terkenal. Sedihnya yang paling mendalam adalah anaknya sendiri. Aku tak paham ucapanmu. Mengabaikan pengobatan hanya karena ini. Kakek Lin pasti akan membuatmu jatuh miskin total. Nak, kita mesti bagaimana? Dia jangan sampai sadar. Kenapa tak biarkan dia tidur selamanya? Kau siapa? Yang baru didorong tadi, kakak kandungku. Tapi kami ini saudara tiri. Kamu adalah Lin Jiao Jiao. Lintan itu Putri Lin Tianlong. Dia sungguh direktur grup Kaisar. Benar. Lu Feng, kita mesti cari cara. Kalau Lintan sadar nanti, kita tamat riwayat. Lily. Sebenarnya, aku ada satu cara. Tapi kamu harus mengalah. Cara apa? Ini obat yang aku minta orang siapkan. Bisa membuat Lintan tertidur selamanya. Tapi, harus menyamar jadi perawat masuk. Lin Tianlong belum pernah melihatmu. Lily, aku perlu bantuanmu. Cari orang lain saja? Bukan tidak bisa, tapi aku tak yakin. Lily, hanya kamu yang kupercayai. Kamu suntikan saja obat ini. Lewat infusnya. Kalau tidak, kalau dia bangun, kita tamat. Tapi, Lily, setelah ini kita bisa dapat klaim asuransi jutaan. Mungkin kita bahkan bisa ambil alih grup Kaisar. Kamu akan menjadi nyonya Lu grup Kaisar. baik. Aku yang pergi. Lintan, kau memang beruntung. Kali ini, kulihat, kau bisa sadar atau tidak? Lintan, dokter. Ya, baik. Pasien kemungkinan keracunan obat, butuh perawatan darurat. Kami bersiap dulu. Lintan, Aku baru pulang, bikin pangsit. Sebentar saja, musibah sudah terjadi. Lihat itu. Paman Lin. Saat aku datang tadi, aku melihat seorang perawat keluar dari kamar Lintan. Periksa rekaman CCTV, lihat siapa sebenarnya yang meracuni infus Lintan. Selidiki. Harus diselidiki. Dokter, putriku gimana?
Untung dibawa tepat waktu. Obat yang masuk tak banyak, masih bisa diselamatkan. Walah, syukurlah. Paman Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Intan pasti akan sadar kembali. Malam begini, kenapa kau masuk kamar putriku? Aku datang hanya karena memikirkan dia. Long Yun, kamu ini benar-benar gila ya. Kalau suka padanya, aku dukung. Paman Lin, tidak ada apa-apa. Haha, Bagaimana? Berhasil. Tan, sadar? Ayah, kenapa kau di sini? Akhirnya sadar. Ayah kira. Maaf Nona Lin. Ini salah saya. Harus temanin Anda. Ayah sudah 2 hari tidak makan. Dia masih nunggu. Anda sadar dulu. Apa yang terjadi? Lu Feng dan Kau Li. Mereka yang nabrakku. Apa? Mereka berani menyerangmu? Sudah bilang ya, bukan orang baik. Brengsek. Ku habisi dia. Tunggu, Ayah, Anda jangan pergi. Pergi juga percuma. Rekaman CCTV di sana rusak. Cuma dari kesaksian Nona Lin. Tidak cukup, hukum mereka. Masa anak gadisku harus terima rugi? Malam sebelumnya, yang meracuni Tan lewat infusnya, pasti mereka juga. racun. Lu Feng. Kita sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Kau tega begini? Ayah, masih ada? Di sini, semuanya kusimpan untukmu. Ada cara untuk dapatkan bukti. Tapi, aku harus ke rumah lu dulu. Tempat kejam itu, kau masih mau kembali? Ayah, setelah menabrakku, Lu Feng malah mendatangiku, lalu menginjakku. Jejak kaki di bajuku bisa diperiksa. Tapi sepatunya harus kuambil sendiri. Ayah. Ayah kerja keras akhir-akhir ini. Aku tahu sekarang Tanner susah bergerak, jadi aku belikan dia kursi roda termahal. Ayah, sudah beberapa hari di sini. Bagaimana kalau ayah pulang dulu, aku yang jaga di sini? Jangan berpura-pura. Baik di depanku. Aku akan habiskan uang terbanyak untuk dokter terbaik bagi anakku. Sejak kecil dia selalu nurut. Cuma waktu memutuskan menikahimu, dia membantah. Lu Feng, semua penderitaan Tan di keluargamu, bagaimana kau tebus? Ayah, aku salah. Aku pasti akan urus Tanner dengan baik nanti. Bagaimana kau ganti rugi? Anakku sekarang sudah dalam keadaan vegetatif. Dia terbaring di rumah sakit. Siapa tahu di rumah kau malah punya selingkuhan lain? Ayah, percayalah padaku. Aku pasti tidak akan... Oh ya, Ayah. Aku dengar dari dokter, sekarang kondisi Tanner sudah stabil, bisa keluar rumah sakit kapan saja. Bolehkah aku bawa dia pulang? Mengingat masih ada ketulusan dalam dirimu, kubolehkan Tan pulang bersamamu. Tapi, aku akan cek sewaktu-waktu. Baik. Terima kasih, Ayah. Nak, kenapa kau bawa si kecil? Bawa pulang, Perlu Lu Feng bertindak untuk rebut grup Kaisar. bawa kembali ke grup Kaisar. Ibu, aku dan dia masih belum bercerai. Grup Kaisar bisa dianggap asetku. Sebagian. Asal dia mau di surat alih saham, tanda tangani grup Kaisar, langsung jadi milikku. Coba lihat, keadaan dia begini. Bagaimana mau tanda tangan? Ini mudah. Begitu aku sukses ambil alih, bagi 2 juta, Terima kasih, Pak Lu. Ya ampun, sayang sekali. Dasar tak berguna. Kalau begitu, dia bagaimana nanti? sudah kubunuh sekali. Bisa kubunuh lagi. Ayo Lily, rayakan bareng. Ibu, ikutlah. Ayah, Lu Feng menyuruh seorang wanita berpura-pura menjadi aku. Dia bilang mau gelar rapat direksi. Ingin jadi presiden direktur baru di grup Kaisar. Gadis kecil, kau harus cepat. Lu Feng sialan itu, aku takkan berhenti dengannya.
Mau rebut hartaku? Mimpi. Lu Feng, mulai hari ini, kau sudah jadi direktur Lu Grup Kaisar. Jangan lupa, janjimu, kau akan menikahiku. Tentu saja. Si brengsek itu, bagaimana? Tenang. Soal hari ini selesai. Dia tak perlu hidup lagi. Kau jahat sekali. Bukannya kau suka yang jahat? Apa yang harus kukatakan? Sepatu yang dipakai membunuh saja tak mau dibuang. Hello? Permisi. Saya melaporkan ke polisi. Hey! Kau buta mata? Tabrak direktur Lu, sekarang kau mesti tanggung. Pak Lu, Grup Kaisar akan ganti direktur baru. Lihat itu. Direktur baru kita. Lu Feng, direktur Lu. halo Pak Lu. Dengar, tunggu di kantor. Setelah rapat, aku temui... Dasar brengsek. Para direktur sekalian, saham yang saya pegang, semuanya akan saya serahkan kepada Lu Feng. Kedepannya, Grup Kaisar ini akan dia pegang sepenuhnya. Lin Tan, apa maksudmu? Kau baru sadar dari koma, lalu menyerahkan perusahaan ke orang luar? Saya tidak setuju. Orang ini, Lu Feng, tak punya kemampuan nyata. Perusahaan pasti bangkrut. Lin Tan sudah serah saham. Kalian masih tak setuju? Kamu tidak berhak bicara di sini. Cukup. Soal ayahku, pasti akan saya jelaskan. Kalian jangan ikut campur. Di Grup Kaisar, pemegang saham terbesar adalah saya. Suka-suka saya memberikannya ke siapa? Gadis Lin, ayahmu mana? Panggil dia kemari. Tak apa. Kalau tak terima, sekarang silakan pergi. Lagi pula, aku lihat kalian, para senior ini, sangat tak nyaman. Grup Kaisar, saatnya berganti dinasti. Hahaha. Lega sekali mulutmu. Lu Feng, siapa yang mau kau usir? Lu Feng, siapa yang mau kau usir? Ayam, kenapa ayah datang? Kalau aku tak datang, Grup Kaisarku bisa jadi milik orang lain. Masa iya, ayam... Aku dan Tanner, suami istri, milikku ya miliknya, miliknya ya milikku. Ayam, jangan kaku begitu. Ayam, kenapa pukul aku? Aku pukul kau, brengsek kau. Berani kau tabrak Tan. Dan pukul aku, rebut perusahaan lagi. Lau Lin, apa maksudmu? Dia yang tabrak Lin Tan. Tidak mungkin kan? Lin Tan malah memberikan perusahaan sepenuhnya kepada Lu Feng. Pak, banyak orang di sini. Jangan buat ribut. Sampai kapan kau berpura-pura? Lin Yang, cungkil topengnya. Bukan saya. Semua itu suruhan dia semuanya. Apa omong kosong? Ayam, jangan dengarkan omongannya. Aku juga tipu oleh barang palsu ini. Aku juga bingung. Kok Tan Air tiba-tiba sudah sembuh? Ayam, sekarang kita harus cepat cari Tan Air. Aku takut dia ada bahaya. Melihatmu, begini buru-buru mencariku, sungguh tidak mudah. Kapten Shu. Orang yang mau membunuhku, dia itu. Bawa dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lin Tan, atas dasar apa kau menangkapku? Lu Feng. Kau tak menyangka aku akan bangun, kan? Aku tak paham apa yang kau bicarakan. Lin Yang. Sudah diperiksa. Saat kau menendangku dulu, apa kira jejak kakimu akan tertinggal? Kalian tidak bisa hanya berdasar sepatu menjatuhkan hukuman padaku. Bagaimana dengan ini? Nanti perusahaanku ambil alih. Bagi kau 2 juta. Terima kasih, Pak Lu. Sayang sekali. Dasar tak berguna. Aku bunuh dia sekali. Bisa bunuh dia. Lagi... Lin Tan, kau pura-pura koma. Ya, aktingku bagus kan? Kalau tidak, mana bisa dapat bukti meyakinkan? Lu Feng. Kita pernah suami istri. Hadiah hari ini, ku hadiahkan sebagai pemberian terakhir.
Tak disangka, kamu suka? Lin Tan, aku bunuh kau. Bawa dia. Lin Tan. Lin Tan. Cepat. Biar semua orang tonton sandiwara ini. Maaf sudah repot. Jangan sampai usaha kita bertahun-tahun jatuh ke tangan luar. Wah, Lintan, kau bikin kami kaget setengah mati. Kami kira kau nekat. Para anggota Dewan Direksi, takkan ada lagi. Kalian ini siapa? Kau Lee, Anda diduga membunuh berencana. Ikut kami. Ibu, Lily, tolong aku. Lily, Lin Tan hanya berpura-pura. Semua palsu. Tanti, tolong kami. Keluarga, bantu penyelidikan. Jangan halangi tugas. Tanti, Ibu. Nak. Ibu. Tanti. Ibu. Lily, Lintan, kau benar-benar kejam. Fenggar kami selama menikah denganmu bertahun-tahun. Mana ada bersalah padamu? Katakan. Tolong hormat. Lepaskan. Dasar tidak tahu diri. Sekarang suamimu sendiri, kau jerumuskan ke penjara. Kalau masih mau berulah di sini, aku bisa pertimbangkan. Perpanjang hukuman Lu Feng. Aku ini mertuamu. Ibu mertua, kau selalu menghina dan memukulku. Bahkan tak anggap aku manusia. Seolah aku memang terlahir, jadi pembantumu. Sekarang kau bilang, kau adalah ibuku. Li Feng, kau sungguh tak tahu malu. Kamu ini... Nona Lin, aku mohon padamu, tolong selamatkan keluarga kami, Fenggar dan Lily. Buktinya jelas. Tak bisa saya selamatkan mereka. Aku juga benar-benar tidak ada jalan lain. Fenggar kami ditangkap. Para investor juga menarik dananya. Keluarga kami hanya tinggal jalan bangkrut ini. Ada cara? Saya ada satu. Apa caranya? Saya bisa janji padamu, Lu Feng akan saya selamatkan. Syaratnya, kerjakan dulu 2 hal untuk saya. Asal bisa selamatkan anakku. Bukan cuma 2 hal. 200 hal pun, aku setuju. Yang pertama, reputasinya harus hancur. Maksudmu apa? Hari ini aku datang berterima kasih. Tapi aku biasanya tidak pakai jam tangan. Nah, jika mau hal lain, akan ku coba penuhi. Di grup longman kami, sedang kekurangan ibu direktur. Jangan buat keributan. Halo? Anakku sayang, jauh-jauh pulang, malam ini makan bersama. Aku mengerti, Ayah. Ambil dulu hadiah ini. Nanti jika terpikir, yang lebih baik akan kuberikan. Masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kak, lama tak jumpa. Lama tak berjumpa. Kak, apa kakak masih membenci saya? Kalau bukan karena saya dulu, kakak dan ibu Lily takkan diusir. Diam! Kau tak pantas sebut ibuku. Pak! Kakak itu, Tan, jauh-jauh tahu salah. Dia tak berharap maafmu. Tapi dia, Ayah, Lin Zhao Zhao. Dia menuduh ibuku berselingkuh. Menurutmu aku bisa memaafkannya saat ibuku dulu sakit dan meninggal? Tahukah kau keinginan satu-satunya? Apa? Yaitu seumur hidup tak ingin bertemu lagi. semua salahku. Pak! Kakak tak maafkan saya? Gimana dong? Memang salahmu. Harus pelan-pelan. Syukurlah, kakakmu sekarang memimpin grup Kaisar. Ke depan, dia sering pulang. Kau harus baik, jalin hubungan dengannya. Pak, kalau saya pulang, bisa kerja di grup? Dengan begitu, saya bisa lebih dekat dengan kakak. Aku banyak berutang padanya. Perusahaan pasti untuknya. Kalau kau pulang sekarang, dia mungkin tak senang. Papa, tolong dong. Ini satu-satunya kesempatanku. Mendekati kakak. Papa. Baiklah, kebetulan ulang tahun kakakmu, Rabu depan. Aku akan adakan pesta besar. Pesta ulang tahun? Boleh. Nanti, aku kasih kakak hadiah besar. Aku akan hadir dan umumkan identitas kakakmu. Sekaligus, aku serahkan semua perusahaanku pada dia. Jauh-jauh, kau anak baik. Kau juga paham utangku padanya. Bukan puluhan perusahaan ini yang bisa lunasi. Ngerti, Papa? Aku temui kakakmu. Lin Tan brengsek. Akulah putri keluarga Lin. Jangan harap kau rebut hartaku. Tan, Tak temani Lin Zhao Zhao? ku tahu kau tak enak hati. Tapi, bagaimanapun, dia tetap adikmu. Aku harap kelak kalian saling bisa bantu-membantu. Kau benar-benar lupa semua tentang ibuku. Begitukah? Ingin aku maafkan Lin Zhao Zhao? Tak mungkin. Baiklah. Tak mau memaafkan? Ya sudah, tak apa. Tanner,
Minggu depan, ulang tahunmu. Ayah ingin di pesta ulang tahunmu nanti, kuserahkan semua perusahaan atas namaku padamu. Tak perlu. Tanner, kasih ayah satu peluang untuk menebus. Kita sepakat begitu. Kamu istirahatlah dulu. Sayang, aku salah. Sayang, kumohon, lepaskan aku keluar. Aku sudah muak dengan tempat sial ini. Aku bersumpah, setelah keluar, aku pasti hidup baik denganmu. Tanda tangan saja. Aku tak akan cerai. Aku tidak setuju. Sayang, kita pulang saja. Kita sama. Bisa kan? Aku bisa berikan hartaku padamu. Tak sepem pun kuambil. Asal aku bisa keluar. Lu Feng, lihatlah kenyataan. Awal bercerai, aku hanya ingin dapatkan hartaku yang layak. Tapi kau bahkan berusaha membunuhku. Aku salah. Sayang, aku benar-benar sadar salah. Aku bodoh, tertipu olehmu. Kukira kau hanya tergoda di luar. Akhirnya akan kembali. Tapi aku salah. Kau takkan pernah berubah, karena dasarnya kau memang begitu. Cepat tekan, biar bisa kukurangi hukumanmu. Aku tak mau tanda tangan. Kamu cuma mau lepas hubungan dariku agar bisa bersama si brengsek itu. Bersenang-senang, kan? Aku takkan membiarkanmu berhasil. Lin Tan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lin Tan. Baik, aku tanda tangan. Aku tanda tangan, oke? Tekan saja, selesai. Sayang. Sayang, sudah kuduga, kau masih mencintaiku, masih sayang padaku. Benar, kan? Memanggilku apa? Sayang, aku Memanggilku apa? Tan Er. Memanggilku apa? Nona Lin. Ingat, aku tak ada hubungan denganmu lagi. Kalau jumpa lagi, panggil aku Nona Lin. Ini jelas posisiku. Lin Tan, berdasar apa kau punya ini? Ngapain kau di sini? Kak, Papa bilang aku baru pulang. Harus ke perusahaan belajar darimu. Kenapa tadi pos kerjamu? Datang ke sini mau apa? Kak, aku Kalau belajar, jangan panggil kakak. Hindari prasangka di kantor. tahu. Pergi. Lin Tan, somong apa? Nanti saat namamu jelek, aku tak yakin Papa masih akan memberi warisan. Tentu saja, tas itu sepertinya edisi terbatas global. Tas ini katanya harganya jutaan. Oh, begitu? Siapa namamu? Lin Jiao Jiao. Terdengar familiar. Papaku Lin Tianlong, makanya aku namanya Lin Jiao Jiao. Kau anaknya ketua dewan. Jadi sekarang, Direktur Lin kita siapa? Dia cuma anak haram. Dulu mamanya merayu papaku. Tolong jangan, karena status kakakku, meremehkannya. Ini jam kerja, tak kerja, tak mau kerja lagi. Periksa data ini, cetak untukku. Kak, aku Kalau tak selesai hari ini, bisakah aku kendalikan? Lintan kok begitu? Ternyata Jiao yang kau katakan benar. Anak wanita simpanan ini berani-beraninya padamu, Putri Sah, berlagak mengatur. Keterlaluan. Oh iya, minggu depan ada pesta ulang tahun kakakku. Aku undang kalian ya. Jiao, kakakmu memperlakukanmu dengan buruk. Masih saja kau baik padanya. Kenapa sih? Dia kan kakak baikku. Kakak baikku. Aku mau lihat kau di depan semua orang. Mempermalukan diri. Sudah waktunya. Ayah, tamu sudah hampir semua datang. Para hadirin, dengarkanlah. Hari ini, mengundang kalian ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahun putriku. Terima kasih atas kehadiran kalian, memberi saya muka. Selanjutnya, persilakan putriku, Lin Tan. Bagus.
Cantik sekali. Tidak apa-apa? Kak, kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Tanner, kenapa kau begitu ceroboh? Untung ada Long Yun. Ayah, jangan olok-olok aku. Direktur Lin, ini putrimu. Inilah putri sulungku, Lin Tan. Pemimpin, kau serahkan grup Kaisar ke putrimu. Kau tak urus lagi. Kuserahkan pada putriku. Aku tenang. Tapi Direktur Lin, dia masih muda. Grup Kaisar diserahkannya. Mampukah dia? Semua grup Kaisar, bisakah ku kendalikan? Nanti, lihat saja. Iya, kakakku itu hebat. Walaupun dia menyuruh mantan suaminya masuk penjara, tapi dia juga bercerai, jadi bisa fokus pada karirnya. Sudah bercerai, katanya bahkan suaminya dikirim ke penjara. Tidak mungkin. Astaga, wanita seperti ini pasti licik. Kalau kita terus kerjasama dengan grup Kaisar, jangan-jangan kita... Jauh-jauh? Ayah, kakak, aku ucapan ceplas-ceplos tak sengaja bocor. Kalian tak marah, kan? Ada bedanya antara berterus terang dengan dungu? Tuan Long, Anda salah paham. Aku Rame sekali ya. Anakku di dalam sini, hidup lebih susah daripada mati. Kau malah bersenang-senang di sini. Aku bunuh kau. Siapa dia? Ini tidak adil. Bagaimana mungkin putraku menikah dengan orang seperti kamu? Kau bicara apa? Siapa anakmu? Putraku adalah suami Lin Tan. Di luar dia tidak setia, di rumah terhadap mertua seperti aku, dilawan atau dimaki. Dialah yang menghancurkan keluarga kami. jangan ngomong asal. Kakakku bukan orang begitu. Kalian lihatlah. Perempuan busuk ini, sebelum bercerai dengan putraku, sudah berselingkuh dengan pria lain. Lepaskan aku, wanita bajingan. Kau akan dapat balasan. Kakak, kau... Kukira, kenapa tak ada kabar? Rupanya menunggu hari ini. Di depan semua orang, kau fitnah aku. Lin Tan, setelah menikah keluarga kami, pernahkah kami perlakukanmu buruk? Hah? Kau perlakukan mertua seperti aku. Dilawan atau dimaki, sudah kubiar. Tapi kenapa kau harus sebegitu kejamnya menjerumuskan suamimu? Hanya demi bisa bersama pria itu? Bukankah ini Long Yun dari grup Longmen? Mereka berdiri bersama. Apa ini? Lebih baik diam saja. Keluarga Lin dan Long bukan lawan kita. Jangan banyak bicara. Sekarang kan kita banyak orang. Masa dia bisa memblokir kita semua? Pak Direktur Lin, kami datang kemari karena menghormati Bapak. Karena Bapak mau menyerahkan semua perusahaan kepada Lin Tan, wanita yang moralnya bermasalah ini. Saya sangat meragukan apakah dia punya kemampuan untuk itu. Benar, Direktur Lin. Reputasi Lin Tan jelek. Kalau terbongkar, pasti berdampak buruk pada produk kita. Direktur Lin, grup Kaisar tidak bisa diwariskan kepada Lin Tan. Saya usulkan diganti dengan putri kedua, Lin Zhao Zhao. Semuanya, grup ini peninggalan ayah. Untuk kakakku. Aku sebagai adik, kemampuanku kurang. Saya rasa bagus. Beberapa tahun ini, Lin Zhao Jiao selalu di luar negeri. Belajar lama, pasti tak masalah. Dukung Nona Lin kedua. Kakak, aku... Benar, dukung kemaskan, penjara. Dia yang tabrak aku, ingin bunuh aku ambil grup Kaisar. Kurasa aku tak sehina untuk terus mencintainya sampai segitu. Sebelumnya dengar, kecelakaan Lin Tan dibuat suaminya sendiri. Lin Tan, sampai sekarang, kau masih mengarang cerita? Kau ingin cerai dari putraku dan mengambil separuh harta keluarga kami. Bukankah kecelakaan itu kau atur sendiri? Benarkah? Kalau begitu kubagikan video ini. Ibu, cuci kaki. Kau ingin kubuku mati? Ibu, makan buah. Tak mau. Ibu, salah apa? Hingga begini? Satu lihat saja sudah jengkel. Cukup alasan ini. Pergi sana. Lin Tan, kau bisa beli baju lagi? Tahu-taunya cuma pakai uang suamiku. Biar kau keluar untuk merayu pria, sekarang harus kupotong rambutmu. Pu. Jangan dipotong. Pu. Bagaimana bisa adik mertua? Sejahat ini, kami hampir tertipu olehmu. Kamu sendiri buruk pada Lin Tan. Sekarang anakmu ditangkap, sengaja datang untuk menuduh palsu ya. Aku... Putriku, di keluargamu, Lufeng, hidup begitu mengenaskan. Kalau bukan kusaksikan sendiri, aku sebagai ayahnya takkan percaya. Dia itu Lin Tan yang main curang. Bukan aku. Dia itu? Hei! Buang dia keluar, kubur dia. Dasar kau. Takkan ku maafkan. Bodoh sekali. Kakak... Syukurlah ada bukti. Kalau tidak, semua salah paham. Ya, benar. Kalau tidak, rencana beberapa orang sudah pasti berhasil. Kakak... Maksudmu? Aku tak paham. Lalu Nona Lin yang pertama, sekarang ini dengan Yang Master Long Yun dari grup Longmen, Anda... Aku dan dia... Benar. Aku sedang mendekati Nona Lin.
Long Yun, apa yang kamu omongkan? Saudara-saudara, aku memang sedang mendekati Nona Lin. Hanya saja, Lin Tan belum menyetujuinya. Tapi aku percaya dia akan setuju, cepat atau lambat. Direktur Long dan Nona Lintan tampaknya sangat serasi. Benar. Grup Longman dan Grup Kaisar bersatu. Ini kerjasama yang sangat kuat. Langsung memonopoli bisnis. Nona besar Lin, apakah Grup Kaisar bersedia mengembangkan bisnis baru untuk bersama di bidang pariwisata dengan kami? Tentu saja boleh. Baik, maka kini kuumumkan semua usaha di bawahku. Diserahkan pada putri sulungku, Lin Tan. Mari kita bersulang. Jauh-jauh, kenapa kau? Tidak apa-apa. Ulang tahun kakak, aku senang. Kakak, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu ada apa? Ikut aku. Long Yun. Kenapa? Kamu ada apa? Ini hati samudra. Cuma hadiah kecil. Tidak perlu. Hadiah ini terlalu berharga. Sudahlah, kalau tidak suka, buang saja. Apa kamu terpengaruh oleh desas-desus dari luar? Rumor apa? Maksudnya, hubungan antara kita dianggap tidak normal? Cuma hadiah kecil. Jangan-jangan berpikir aku benar-benar suka padamu? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin kau berhubungan denganku? Terima kasih untuk hadiahnya. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku seseram itu ya? Tuan Long, malam ini menelantarkanmu. Ada apa? Tuan Long, barusan kulihat. Sebenarnya, dalam hati kakakku, dia rendah diri. Dia tak layak untukmu. Lalu menurutmu, wanita seperti apa yang pantas untukku? Tuan Long, kakakku lama keluar dari keluarga Lin, bertahun-tahun. Sekarang bercerai lagi. Dia cuma janda terbuang. Dibanding barang bekas itu, aku sejak dulu tak pernah punya pacar. Lebih bersih darinya. Juga lebih asik darinya. Tuan Long, aku ini kan nyonya kedua keluarga Lin. Statusku tak kalah Lin Tan. Kalau kita bersama, aku tak mengerti. Pasti kolaborasi hebat. Dari mana kepercayaan dirimu? Berani bandingkan dengan Lin Tan? Kau, Atau maksudmu, kemampuanmu menggantungkan diri, seperti parasit pada lelaki, melebihi Lin Tan? Hanya dengan itu, kau bahkan tak sebanding. Dengan jari kelingking Lin Tan, tahu diri? Kau bermimpi merayuku? Kurang ajar. aku mana kalah dari Lin Tan? Aduh, kakak tunggu aku? Kamulah, kan? Kakak, kau bicara apa? Aku tak mengerti. Pesta ulang tahunku. Lokasinya tak diumumkan keluar. Malam ini yang datang semua adalah taipan bisnis. Bagaimana Li Feng bisa tahu? Apa dia mengikutimu? Lin Jiao Jiao. Di hadapanku, kamu tak perlu berpura-pura. Kamu bisa bohongi ayah, tapi kamu tak bisa bohongi aku. Aku mau apa? Lin Tan! Dasar apa kau rebut? Semua milikku? Kau sudah pergi, kenapa harus balik lagi? Lin Jiao Jiao. Tak mau pura-pura lagi? Tidak capek? Semua ini kau curi, itu milikku. Kau tak akan dapat semua di rumah ini kembali. Semuanya harus milikku. Dulu ibumu, saat ayahku dinas luar, memberi obat lalu melahirkanmu. Kamu anak di luar nikah, dengan hak apa merebut harta keluarga Lin? Kaulah anak haram. Lin Tan, kau ini. Berani-beraninya kau pukul aku? Tak takut kulaporkan ke ayah? Mau kasih tahu ayah ya? Coba pergi adukan. Lihat ayah pilih kamu atau pilih aku. Lin Tan, kau... Kuperingatkan kamu, Lin Jiao Jiao. Kalau kamu tidak mau diusir dari keluarga Lin, kamu harus berperilaku baik, tinggal di sini. Kalau masih ada tindakan licik, jangan salahkan aku. Lin Tan, kau tunggu saja nanti. Mau aku selamatkan anakmu ya? Ya kan? Kalau begitu, kerjakan satu hal lagi untukku. Bunuh Lin Tan untukku. Bunuh dia. 2 kontrak pesanan itu kusetujui. Kamu di sini? Siapa kirim bunga ini? Kiriman Long Yun. Dan di truk bawah, ada satu truk bunga matahari. Sepanjang truk? Dia beli semua bunga di toko? Bukan disewa, tapi dibeli. Saya lihat bunganya.
Semua impor. Hai. Nona Lin. Dari Long Yun lagi? Betul. Keluar. Long Yun, kau mau apa? Aku baru sadar, kau cukup menarik. Ingin mengenalmu lebih dalam. Lagi iseng. Goda aku? Jangan buang tenaga. Gurauanmu tak lucu sama sekali. Hari ini tak bawa bunga. Tidak tahu, Lin sudi atau tidak. Makan malam bersama? Ayahku titip aku pulang makan malam. Aku sudah bilang pada Paman Lin, kau takkan pulang. Mobilku di sana. Makasih. Tak usah sungkan. Makan ini, guruku yang traktir. Aku sepertinya kurang uang ya? Long Yun, jangan gurau begitu. Bukan bercanda. Kau memang agak menarik perhatianku. Tapi masih belum pasti apakah ini sekadar ketertarikan atau suka. Kau tak pernah cinta. Dulu pernah suka, tapi waktu masih kecil, ada seorang gadis kecil. Bertahun-tahun, tak juga kutemui. Kita tak cocok. Paksa takkan manis. Jangan buang tenaga. Buah yang dipaksa matang manis, harus dicicip dulu. Kak, alat musikmu merdu sekali. Lagu ini namanya apa? Benarkah lagu ini musim panas pertemuan? Aku suka musim panas. Kamu yang pertama bilang permainanku? Gurau begitu. Kak, kamu pasti jadi pemain biola nanti. Kau tertawa apa? Ingat, saat kecil, ketika les biola, aku kenal anak laki-laki. Mainnya jelek. 5 nada, 4 salah. Waktu itu, kupuji dia dan beri permen. Masih ingat lagu apa yang ditariknya saat itu? Musim panas pertemuan. Dia bilang, dia suka musim panas. Tuhan sungguh suka main-main. Kau bilang apa? Sudah ku cari kau bertahun-tahun. Tak disangka kau ada di depan mata. Bagaimana? Lebih bagus dari kecil dulu, kan? Kamu, Kubunuh kau. Ah! Hati-hati. Mati kau. Long Yun. Lepaskan aku. Lepas. Tidak apa-apa. Lintan. Dasar kau. Longgun mati karenamu? Nona Lin, cepat bawa Tuan Long ke rumah sakit. Ayo. Ah, Long Yun. Long Yun. Kau jangan kenapa-kenapa. Kalau tidak, aku tak maafkan diri. Long Yun. Dasar kau. Kau! Kaulah penyebabnya. Lintan, siapa dekat denganmu? Nasibnya malang? Nyonya Lin. Nyonya Lin. Nyonya Lin. Ini tak urusanmu. Ini perbuatan Li Feng. Aku sebabkan ini. Li Feng cuma mau aku. Nyonya Lin. Ini tak ada hubungannya denganmu. Jangan kamu tanggung semua salah sendiri. Li Feng di mana? Dia sudah ditangkap. Kau tunggu di sini. Aku balik cepat. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bawa dia. Ayo. Hati-hati. Mau bawa aku kemana? Kau kan mantan ibu mertuaku. Tenang, ku bawa kau ke tempat bagus. Ceh!
Lepaskan aku. Lintan, untuk bawa aku ke rumah sakit jiwa? Jangan sentuh aku. Kau sekali lagi dan lagi serahkan diri, Li Fang. Sudah terlalu baik aku. Kau tak akan lepas. Aku bisa melaporkanmu. Laporkan saya. Hari ini kau membunuh. Siapa menurutmu lebih cepat tertangkap? Hati-hati. Berani kau bunuh aku? Bunuh aku. Masuk penjara pun terlalu ringan bagimu. Aku akan membuat paruh hidupmu selamanya di Li Feng, kau... rumah sakit jiwa. Aku pasti akan sering menjengukmu. Jangan sentuh. Jangan dekat. Ah! Jangan dekat. Takkan ku maafkan. Ayo pergi. Kembali sini. Tolong. Kau sadar? Ternyata kau masih punya hati nurani. Kau tahu tidak? Pisau hampir menusukmu. Kau mengkhawatirkanku. Nyawamu hampir hilang. Kenapa masih begitu? Tak apa. Takkan gampang mati. Aku kuat. Kalau kau mati, bagaimana ku bayar hutang lamamu? Jadi, apakah aku kehilangan kesempatan untuk melekat di ingatanmu seumur hidup? Badanku lemah sekali. Kamu masih marah. Ku lepaskan kau dulu. Saya ingin keluar dari rumah sakit. Kau gila. Kau baru bangun. Saya harus keluar dari rumah sakit. Saya tidak suka rumah sakit. Dah, Long R. Lukanya belum boleh terkena air. Hati-hati pulang. Aku tahu, aku... Oh iya, Nyonya Lin, aku ada urusan keluarga. Tak bisa urus Pak Long. Tak ada orang di rumah? Bagaimana dong? Nyonya Lin, Pak Long kami cedera karena Anda. Kalau tidak, bisakah Anda rawat dia? Aku... Sebentar, Pak Long kami cedera karena Anda. Masa Anda tak mau bantu? Sedikit? Ya ampun, Long Air. Kamu bilang soal Nona Lin. Setiap hari sibuk sekali. Mana ada waktu untuk perhatikan saya? Rumah sepi ya sudah. Kalau aku mati di rumah, aku pasti tidak akan menyalahkan Nona Lin. Kau memaksa aku. Long R. Kondisi tubuhku ini tak akan bertahan lama lagi. Ayo. Kalau begitu, ayo. Long Yun, kau menang. Tanner, pengacara, sudah kusiapkan. Kau pulang sebentar hari ini. Kita jalani prosesnya. Ayah, aku sibuk hari ini. Bisa ditunda 2 hari? Kapan kamu? Punya waktu? Besok? Baik. Ada apa? Kamu... Kenapa telanjang? Omong kosong. Mandi kok pakai baju? Sudah datang. Dukung aku. Tolong dukung. Aduh. Kecelakaan. Kecelakaan. Aku belum sembuh benar. Mau kemana? Aku perlu pulang. Ayah bilang pengacara sudah datang. Aku ke sana dulu. Kau mau apa? Aku cuma mau bilang, aku akan temani kamu. Apa yang kamu pikirkan? Long Yun? Anak ini enggan bicara sepatah kata pun. Sudah 2 hari tak pulang. Ayah, sedang telepon siapa? Bukankah itu kakakmu? Entah pergi kemana. Dia harus pulang tanda tangani surat pengalihan aset. Dia tak sempat. Ayah, benarkah ayah akan menyerahkan semuanya pada kakak? Jiao Jiao, ini hutangku padanya. Ayah, lalu aku juga anak kandungmu, putri ayah. Apa ayah tak merasa berhutang padaku? Aku tinggalkan beberapa properti untukmu. Semua untukmu. Ayah, yang ku mau adalah perusahaan, bukan rumah. Jiao Jiao, kau tak cocok berbisnis. Ayah tinggalkan properti untukmu, itu bernilai miliaran. Sisa hidupmu, tak perlu khawatir. Apa Lintan itu? Sungguh sebaik itu, ayah? Atau jangan-jangan ayah selama ini masih teringat pada mamanya?
Tidak pernah sekalipun ayah benar-benar memikirkan aku dan mamaku. Ayah, mamanya sudah mati. Sudah mati. Diam. Jangan bahas lagi. Kenapa tak boleh disebut? Aku bahkan sudah cari pria untuk kotori kesuciannya. Tapi ayah masih saja rindu. Wanita itu, bahkan Lintan pun, begitu ayah hargai. Lalu aku ini apa bagi ayah? Apa katamu? Ayah, aku ngomong ngawur. Jangan percaya kataku. Apa kalian lakukan? Tianlong, Zhao Fangting. Berani kau selingkuh? Dia siapa? Aku tidak kenal dia. Hidup nyaman. Tidak kau nikmati ya? Aku tidak selingkuh. Aku kecewa padamu. Tidak. Pergi! Pergi! Tianlong, aku tidak berselingkuh. Ini kesalahpahaman. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat Jiao Jiao memberikanku segelas air. Kau masih bohong. Baiklah, keluarlah. Setelah kau mengakui kesalahan, kau boleh kembali. Kembali. Dulu, kau yang suruh pria itu fitnah Tante Zhao. Ayah, aku salah. Aku tak berani lagi, ayah. Lin Zhao Zhao, kau tahu, Fang Ting sampai mati, tak menemuiku. Aku yang khianati dia. Aset keluarga Lin, tak akan kau dapat. Sepeser pun, ini salahku, juga milik kakakmu. Ayah, aku salah. Ayah, aku tak berani lagi. Jangan kejam ya. Ayah, aku tak akan berebut dengan kakak lagi. Berebut lagi? Takkan. Ayah, Renungkanlah perbuatanmu. ayah. Ayah, aku salah. Aku sungguh salah. Lin Zhao Zhao, mulai sekarang, keluarga Lin tak akui kau sebagai anak. Ayah. 120? Ayah, aku cuma mau perusahaan itu. Kenapa bahkan keinginan kecilku kau pun tak kabulkan? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Yang harus disalahkan hanya Lintan. Kenapa dia pulang ke keluarga Lin? Lin Jiao Jiao, hentikan. Ayah, Bukan seperti itu. Bukan aku. ambulance. Cepat panggil ambulance. 120? Nona kedua, kenapa kau tega pada ayah kandungmu sendiri? Aku tidak. Lin Jiao Jiao, kau sedang membunuh, tahu? Ini semua gara-gara kau. Kalau dia tak berikan semua hartanya padamu, pantas aku sampai seperti ini. Peninggalan ayah untukmu bernilai miliaran. Dasar tak tahu berterima kasih. Sudah, cukup. Perusahaannya ratusan miliar itu semua untukmu. Lin Tan, kamu merasa lebih hebat daripadaku? Kalau kau tak kembali, semua ini milikku. Jangan kotor tanganmu. Jangan kotor tanganmu. Tunggu Paman Lin keluar. Biar dia urus sendiri. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pasien datang. Cukup cepat. Pendarahan otak banyak, tapi sudah berhenti. Kalau besok baik-baik, besok bisa pindah ke kamar biasa. Terima kasih. Ayah, Tak kusangka, untuk uang sedikit ini, kau tega hancurkan aku. aku tiba-tiba tergoda. Salahku. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan yang sudah kuberikan padamu, bukannya cuma sekali. Mungkin aku yang buta dan bodoh, terlalu percaya padamu. Ini salahku. Mulai hari ini, pergilah ke luar negeri. Jangan pernah kembali. Ayah, kumohon, jangan kirim aku ke luar negeri. Aku tak mau pergi. Ayah, Ke luar negeri atau dituduh percobaan pembunuhan, lalu masuk penjara. Pilihlah. Kepala rumah tangga, bawa dia pergi. ayah, Paman Lin. Aku tadi di depan pintu, dengar semua, cuma dideportasi. Kok hukumannya ringan? Bagaimanapun dia darah dagingku. Dia memang bersalah, tapi mengirimnya ke luar negeri. Lebih menyiksa baginya daripada terusir dari keluarga Lin. Kok kamu datang lagi? Aku datang jenguk Paman Lin, bukan jengukmu. Kalian berdua, kapan resmi bersama? Siapa mau bersamanya? Ayah, aku tak mungkin dengannya. Hei nak, dengar?
putriku belum menerimamu. Tidak apa. Ketulusan hati meruntuhkan segalanya, bahkan logam dan batu pun. Jangan di sini lagi, pergilah. Paman Lin, Anda istirahatlah. Nanti aku datang lagi. Baik. Nanti aku janjian lagi. Ayah, lihat dia. Tanair, kau benar-benar tak suka dia? Tak suka. Aku tak percaya. Ayah, kalau ayah buru-buru, bagaimana kalau aku ikut kencan buta lagi? Bawa pulang seseorang? Kalau begitu, tunggu saja. Ayah punya banyak calon hebat untukmu. Ayah, Aku tak peduli. Kalau kau tak mau, Long Yun akan tinggal di sini. Nak, sudah kuatur. Masih di kafe yang sama. Besok jam 1 siang. tampaknya aku harus pergi dulu. Hanya sekadar formalitas. Sudah jam 2:30, kenapa belum datang? Halo, Nona Lin. Berkenalan lagi, namaku Long Yun, 27 tahun, belum menikah. Setelah menikah nanti, semua asetku bisa kuberikan kepadamu. Tidak tahu, Nona Lin, berkencan